Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gema Fadila dengan NIM 550125063. Di sini saya akan membuat video tentang penggunaan Mayop versi 19. Di sini saya juga sudah buka aplikasinya, lalu kita langsung pilih create saja. Kita langsung next. Kita isi dulu ya datanya. Alamatnya di Jalan Mendut Barat nomor 47 Bandung. Nomornya dari 02 325 5535. Fax nomornya 022 325 5575. Emailnya langsung next aja. Karena di data itu tahun 2020 kita ganti jadi 2020. Last month-nya kita ganti menjadi Desember. Conversion month-nya kita ganti jadi Desember. Lalu untuk number of accounting-nya tetap 12 ya. Lalu kita pencet next. Lalu kita pencet yang ketiga atau I would like to build my own account list karena kita akan membuat akun listnya sendiri ya. Lalu ini tuh untuk kita menyimpan file kita tuh ada di mana. Kita ganti dulu ya nama akunnya. Next. Kita pencet yang command center. Nah, ini kita sudah masuk ke sudah masuk ke perusahaan yang tadi sudah kita masukkan. Lalu kita bagi dua layar dulu ya. Nah, oke. Lalu tahap pertama yang harus kita lakukan itu kita harus memasukkan daftar akun yang ada di sini ke dalam Mayo. Caranya itu kita pencet akun, lalu ke akun list. Nah, di sini sudah ada berbagai akun. Kita sesuaikan aja ya sama yang ada di PDF ini. Lalu yang pertama itu current asset. Ya, aset ini terbagi menjadi dua ya, teman-teman. Ada current asset dan juga fixed, fixed asset. Kita ganti dulu yang general CQ-nya. Itu menjadi SMB. Lalu kita pencet oke. Selanjutnya, karena di sini ada deposit funds, kita akan mengganti menjadi petty cash. Namun karena akun petty cash-nya itu ada di dalam ini payroll, maka kita ganti dulu akun payroll-nya. Kita ganti menjadi 9999 saja. Oke. Lalu di undeposit funds kita ganti menjadi petty cash ya. Oke. Lalu selanjutnya untuk trade debt.
creditors kita ganti menjadi akun receivable. Benar sudah 1.300 ganti ya. Berlanjut oke. Lalu di sini sudah ada beberapa akun yang kita buat. Kita tinggal masukin yang belum kita buat ya. Tapi sebelum itu kita membuat header dulu ya. Header itu ada di 1.200. Yang akunnya fixed asset. Oke. Lalu yang current asset ini kan sudah ada ya. Di akun 100.000 kita ganti aja. Namanya kita tambahin. Nah, kan ini sudah ada dua akun, current asset dan juga fixed asset. Lalu kita tinggal tambahin yang belum kita masukin di current asset dan juga fixed asset. Kita caranya itu pencet new. Lalu tadi kan yang sudah current asset, cash in bank, petty cash, sama akun receivable. Maka sekarang kita buat yang allowance, detail, terus kita ganti menjadi other current asset. Ininya kita ganti menjadi 1.400. Kita pencet tab. Nama akunnya itu allow, allowance for for dopol 1.400 lagi. Lalu ini selanjutnya ada di merchandise. Pencet tab, ganti nama. Guys, inventory. Merchandise inventory. Oke, selanjutnya itu ada di store supplies. Store supplies, lalu di prepared insurance. Lalu prepared rent. Lalu prepared tax. Nah, di bagian current asset kita sudah masukin semua ya sampai ke prepared tax. Lalu kita lanjut masukin si fixed assetnya itu cuman ada dua yaitu equipment at cost sama equipment akun debt. Nah, masukin aja ya.
Ganti dulu ininya menjadi fixed asset. Nomornya itu ada di 2100 equipment equipment cost. Lalu unitnya lagi itu ada di 2010 equipment. Ya, oke. Ini kita sudah memasukin akun-akun aset. Lalu selanjutnya itu ada liability. Kita cek dulu. Untuk liability, thread creditornya kita ganti menjadi akun payable. Lalu di sini itu ada GST College sama GST. Baiknya kita ganti dulu ya untuk GST. College-nya itu mengganti menjadi PPN Outcome. Itu di 1000. Ya, sudah benar. Jadi oke. Lalu untuk GST Python juga kita ganti menjadi PPN Outcome. PPN Income. Oke. Setelah kita masukin yang tadi outcome dan juga income, di sini langsung kita masukin akun-akun si liability-nya. Untuk current, oh ya, untuk akun current liability-nya kita masukin dulu ya. Untuk yang baru itu untuk current liability-nya. Lalu kita langsung isi aja itu udah di 1000. Tidak ada ya current liability, akun payable, sama tadi PPN outcome sama PPN income. Lalu kita masukin yang belum kita masukin nih. Kita pencet new aja. Jadi ada current liability. Tadi kan current liability udah, akun payable udah, expense payable. Berarti sekarang 1200 expense payable. Chatnya lagi kita ke itu
Income tax payable. Kita lanjutnya lagi. Jadi PPN income outcome udah ya. Berarti sekarang PPN payable. Itu ada di 1.400. PPN payable. Oke, kita lanjut oke aja. Lalu kita cek lagi ya. Current liability, akun payable, expense payable, income tax payable, PPN payable, PPN outcome, PPN income. Ini udah kita isi semua. Lalu sekarang kita akan membuat header si long term liability. Lalu untuk sekarang Bank Permata Loan. Bank Permata Loan itu ada di si AP ini ya, 2100, karena kan dia nama akunnya sama, maka si AP ini kita ganti dulu nama akunnya. Oke, lalu kita buat baru lagi menjadi Bank Permata Loan. Bank Permata Loan, salah. Oke. Ini untuk yang akun kedua kita sudah masukin semua ya. Dari 1.000 sampai 1.600. Lalu untuk 2.000 sama 2.100 juga sudah. Lalu kita kalau equity aja, kita buat minggu lagi. Oke, kita stop. Lalu minggu lagi, dividen. Next, income summary. Oke. Nah, di sini di equity udah ada semua ya, capital stock, dividen, sama income summary-nya udah ada. Nah, lalu kita ke income. Di sini kita langsung ini aja. Lalu kita ke cost of work sold, cost of sale, dan lanjut. Itu ada di Tether, tuh.
uh, oops, lalu kita pencetnya lagi, lalu right type, lalu oke. Lalu kita akan membuat yang bagian expense ya. Di bagian Wax and Celeris ini kan sudah ada akunnya ya, Wax and Celeris nih. Cuman harus perlu ganti nama akun aja. Jadi 1.800. Kita tambahin ya nama akunnya di expense. Udah masuk oke. Pertama itu ada advertising, advertising, expense. Ini lagi, selanjutnya ada di telepon and electric expense. Lalu store for supplies, expense. Lalu debts, debts, expense. Lalu depreciation, expense. Lalu insurance, lalu rent, lalu tadi kan ini tax and salaries udah. Lalu kita masukin yang terakhir itu ada di under operating. Kita cek lagi ya seperti biasa, advertising expense, telepon and electric expense, stock supplies expense, bad debt, depreciation, insurance, rent, wax and salaries expense, other operating expense. Sudah semua ya. Lalu di under revenue kita masukin. Terus revenue. Di ada income itu cuma ada satu ya, cuma ada interest, revenue. Lalu kita ke other expense, kita masukin 3 akun ini.
Ini udah semua ya. Karena semua udah tahu udah kita masukin. Lalu kita pencet close aja. Selanjutnya itu kita mengisi pajak ya. Caranya itu pencet list, terus kotak code, terus di sini kan ada beberapa akun ya. Kita pilih yang cuman yang good and service stats sama not reportable. Jadi selain dua itu kita hapus aja. Oke, selanjutnya kita ganti ya. Untuk GST ini kita ganti namanya menjadi PPN. Protection ini kita ganti. Untuk PPN itu sebesar 10% ya, sesuai sama yang di data. Kita pencet, oke aja, ini juga udah benar. Lalu untuk yang not reportable kita ganti juga menjadi tidak kena pajak. Ini juga udah benar, kita pakein aja. Selanjutnya close. Lalu sebelum kita memasukkan data-data yang ada di sini, kita mengecek dulu ya apakah di link akun ini sudah benar. Make sure. Nah, di bagian petty case ini kita ganti menjadi case inbound ya. Oke. Lalu kita cek juga di bagian sales akun. Ini sudah benar, jadi oke aja. Kalau di dalam akun di purchase aja buat kita cek. Nah, ini juga sudah benar, namun di sini yang kita itu ya kita mati checklist yang lalu oke. Lalu setelah kita make sure tadi di bagian link akun, kita masukkan data-data yang ada di sini ya teman-teman. Ke balance, ke opening balance. Kita tinggal ganti-ganti aja ya angka-angkanya. Nah, untuk di allowance for the full debt ini karena akun spesial, depannya kita tambahin minus ya. Untuk di equipment akun dev juga kita tambahin minus ya depannya.
Ini kita lupa ganti nama akunnya ya teman-teman. Boleh terlebih dulu. Karena di sini kan ada 3 akun. Ternyata yang pasti datanya itu cuma ada 2 akun. Jadi kita ganti dulu namanya tadi. Lalu satunya itu di 1200. Lalu yang 1300 ini itu nggak ada di dalam data sini ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa. Kita close saja. Kita kembali ke tadi. Kita isi lagi ya. Dua, 50. Nah, untuk di Andrian Drawing ini seharusnya dia ada di kredit, namun karena ada di debit, kita pakai minus ya depannya. 25. Bentar nih, teman-teman. Kita cek dulu ya. Ampun, lagi temanya salah. Kurang berapa? 900 kurang 6. Nah, teman-teman, di sini sudah balance ya, karena sudah nol. Kita lanjut oke aja. Lalu, sebelum kita masuk ke daftar customer dan supplier, kita membuat kartunya terlebih dahulu ya. Caranya itu kita pencet card file, terus ke card list, terus kita ke customer, kita isi new, kita masukin yang satu-satu, itu ada tekno.
Ya, 001 Jalan Tirtayasa nomor 22. Untuk Bandungnya kita masukin di City aja ya. State-nya Jawa Barat. Country-nya Indonesia. Lalu untuk nomor teleponnya di 022 623 0197. 670 22 623 0197. Pencetnya lagi. Kita masukin yang kedua ya. Jalan Cilenyi, Cilenyi, akhir nomor 70. Mana kita masukin ke City, PT Jawa Barat, country-nya Indonesia. Lalu untuk nomornya itu ada di 022 723 5454. 022 723 5454. Oke, ini lagi kita masukin sampai 4 gitu ya, 4 nama pertama. Pencet tab, masukin nama. Bandung, Jawa Barat, sama seperti tadi, Indonesia, nama teleponnya jangan lupa dimasukin ya. 022 621 01 01 64. Kita pinjetin lagi, masukin yang terakhir ya, si Prima komputer. Tek, selamat jalan. Sudirman, nomor 35, seperti biasa, Bandung, di Medan City aja. State Jawa Barat, country Indonesia. Untuk nomornya 022 622 1234. Lalu karena kita sudah masukkan peta akun daftar customer, kita oke. Nah, di sini sudah ada ya daftar-daftar customernya, si Mega Komputer, si Tekno Komputer, Trans Komputer, Mega Komputer, sama Prima Komputer. Lalu kita masukin si daftar supplier. Ini ya. Seperti tadi, pencet new, masukin aja namanya.
Tadi Bandung di City, Jawa Barat, country-nya Indonesia. Nomor teleponnya itu ada di 022 630 3334. Berlanjutnya lagi, ya abadi, masukin alamatnya, Bandung di City. Lalu untuk stepnya Jawa Barat, country-nya Indonesia. Lalu jangan lupa masukin nomor teleponnya 022 380 2900. Lanjutnya lagi, kita masukin alamatnya, nomor 9. City-nya Bandung, state Jawa Barat, country-nya Indonesia. Jangan lupa masukin nomor teleponnya. Oke, di sini kita sudah masukin ya si data supplier dan juga data customer-nya. Lalu kita pause saja. Selanjutnya kita akan membuat daftar buku pembantu untuk si piutang dagang dan juga si utang dagang. Caranya itu kita pencet setup, lalu pencet si balance. Untuk pertama kita masukin si summer balance dulu untuk di bagian piutang dagang. Sebentar. Kita masukin yang pertama itu untuk Tekno komputer. Kita ganti terms-nya menjadi in a given of day. Balance-nya kita ganti menjadi 30. Terus oke. Terus invoice-nya kita ganti menjadi F 11 12. Untuk date-nya kita ganti menjadi 25/11/2020. Untuk memo-nya kita ganti menjadi perse persediaan awal piutang dagang. Lalu total inputnya kita ganti menjadi 34.100. Untuk tax code-nya kita ganti menjadi tidak kena pajak. Lalu kita record. Tambah lagi Excel. Kita ganti ke trans komputer. Kita ganti terms-nya lagi. Kita ganti invoice-nya. Kita ganti tanggalnya.
29, 11, 2020. Untuk memangnya kita ganti lagi persediaan awal piutang dagang. Lalu total input kita ganti 28.600. Tax code-nya kita ganti menjadi udah kena pajak. Lalu kita Excel lagi, minggu komputer. Kita ganti lagi items-nya. Kita ganti nama invoice-nya F 11 10. Tanggalnya juga kita ganti 23/11/2020. Memonya juga kita ganti persediaan saldo awal. Saldo awal piutang dagang. Kita ganti, kita kena pajak. Total input tax kita ganti menjadi 19.800. Lagi ini yang prima ya. Kita ganti ini given ini 30. Bisa ganti ya, tanggalnya kita ganti. Lalu memangnya kita ganti saldo awal piutang dagang. Taksnya kita ganti menjadi 3.100.000. Lalu untuk tax code kita ganti menjadi tidak kena pajak. Lalu kita record. Nah, jika ada tulisan congratulations, you total outstanding invoice equal the balance of your linked receivable akun. Artinya, akun-akun yang sudah kita buat tadi sudah balance ya, teman-teman. Kalau kita mencet oke aja. Nah, di sini sudah sesuai ya angkanya 85.800 sama sesuai sama yang ada di data 85.800. Lalu kita close aja. Lalu selanjutnya kita masukin si utangnya. Caranya itu pencet setup, balance, supplier balance. Nah, kita masukin aja ke purchase. Itu pertama dari PT Makmur Jaya. Kita ganti dulu ya terms-nya. Mau seperti tadi, in a given day, balance 30, pencet OK. Kita ganti invoice-nya itu C152334. Tanggalnya juga kita ganti 23/11/2020. Untuk memonya kita ganti menjadi saldo awal hutang dagang. Untuk taksnya kita ganti juga
23.100. Seperti juga tidak kena pajak dari record. Kita masukin lagi ya. Selanjutnya itu ada CV Setia Abadi. Kita ganti lagi ya termsnya. Yang given day, balance due days-nya 20. Kita oke. Kita ganti nomor fakturnya F1289. Tanggal kita ganti 20/11/2020. Namanya kita ganti saldo awal utang dagang. Total inputnya kita ganti 17.600. Tax code kita ganti jadi tidak kena pajak. Report. Selanjutnya kita masukin yang satunya lagi itu PT Lodan. Kita ganti tab satu tuh ya. Base-nya 30. Nama waktunya F A 2011. Nama faktornya kita ganti 28/11/2020. Namanya kita ganti saldo awal total dagang. Kita masukin total inputnya itu 28.600. Record. Nah, teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah masukin yang utang dagang si eh ininya ya, yang data dari si utang dagangnya. Ini sudah balance ya teman-teman, itu 69.300 sama yang seperti di sini nih. Sesuai sama yang tadi kita masukin itu. Nah, 69.300. Dan yang ini ya, yang ini. 69.300. Lalu kita close aja. Kita masuk ke persediaan barang dagang. Caranya itu ke inventory, lalu ke item list, kita masukin ya di sini. Caranya itu kita pencet menu, terus kita isi aja sesuai yang ada di sini. Masukkan nomor item itu L230. Masukin itunya, namanya itu BM P230. Lalu jangan lupa matiin checklistnya ya. Lalu ini jangan lupa untuk di checklist semuanya. Setelah itu lanjut ke ini merchandise sales. Sales. Ini apa? Lanjut ke main detail.
Kalau isi ininya 16. Nanti measure-nya jadi unit. Hmm, Box itu pakai ppm. Lalu lanjut ke selling details. Kita ganti selling detailsnya sih nol. Selling detailsnya itu nol. Selling detailsnya ini baru yang 16. Lalu untuk blogspotnya itu ppm. Ya, unit. Lalu pakai lalu objeknya lagi. Itu A60 PC. Itu pacak P60. Isi aja. Ininya cost of food sales. Ininya sales. Ini merchandise inventory. Lanjut kita ke buying detail. Ini benar, ini terlalu pak. Selling detail. Ini kita ganti angkanya. Menjadi 12.500. Oke. Ini juga ppm. Oke, lanjut. Selanjutnya itu kita akan mencari apa sih ketentuan yang dipakai untuk metode ini. Caranya itu kita ke inventory, kita ke set item price, lalu pencet average cost, lalu setelah itu klik OK, lalu setelah itu kita ke count inventory. Setelah itu kita isi bagian content ini sesuai dengan quantity ya. Ini ada 20, kita klik aja 16. Lalu kita adjust inventory. Ininya kita pakai si merchandise inventory. Merchandise inventory. Oke, yes, aku continue. Oke. Sudah. Selanjutnya kita ganti tanggalnya terlebih dahulu menjadi 31/12/2020. Untuk memorinya juga kita ganti ya. Saldo awal persediaan barang
Lalu kita ganti di bagian unit cost-nya. 16. Ini kita cek dulu ya. Ini juga sama, kayaknya merchandise. Ini ganti unit cost-nya menjadi 12.500. Oke. Belum kita cek dulu. Hmm. Setelah kita masukin persediaan barang dagang, kita masukin si ini nih, pelunasan piutang dagang atau bukti penerimaan kas. Caranya itu kita ke sales, kita ke receipt payment, lalu kita pilih dan nama customer-nya itu Igno. Lalu customer, lalu aman receive-nya itu kita ganti jadi 34.100. Lalu untuk payment methodnya kita memakai CQ ya. Untuk nomor ID-nya kita menjadi BKM 12.1. Untuk tanggalnya kita ganti menjadi 31 ketika Desember 2020. Lalu setelah itu kita tag aja ya ini sampai dia balance. Lalu setelah itu kita record. Setelah itu kita akan masuk ke pembayaran beban atau kerja kelas kecil. Cancel. Kita masuk ke banking. Lalu ke spend money. Lalu kita ke ganti cash in bank-nya menjadi petty cash. Use akun. Lalu taxnya matiin ya lupa. Lalu untuk uh, chip dulunya kita ganti menjadi I 12.2. Lalu untuk tanggalnya kita juga ganti jadi 4/12/2020. Lalu untuk amunnya itu senilai 975. Lalu untuk minumnya itu pembayaran listrik dan telepon.
Bulan November. Lalu kita tik, kita pilih yang expand payable. Hmm, yes. Lalu tap, tap, tap. Biar balance ya. Lalu setelah itu record. Kita cancel. Lalu yang ketiga itu ada penjualan, kredit. Caranya itu kita ke sales, lalu kita ke enter sales, lalu kita ubah layoutnya dulu ya, ke item, lalu oke, lalu kita amatin checklist, jangan lupa, lalu masukin data customernya, itu komputer, lalu setelah itu item numbernya itu 1240, 1230, web, tap, 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 7, tap, 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 mungkin teks input, gue lagi. Jadi sudah selesai ya teman-teman. Total amount-nya itu 286. Kita record aja, kita cancel. Lalu selanjutnya itu uh, retro penjualan. Kita masuk ke sales, lalu pencet ke enter sales, lalu ubah layout menjadi item, lalu lalu checklist sheet text-nya, lalu masukin customer-nya, trans, lalu kita ke dalam sheet kita ganti seperti biasa, ini penulis 30, oke. Lalu tanggalnya kita ganti juga. Lalu nomor invoice kita ganti. Lalu setelah itu kita masukin aja. Jadi -2. Karena kan ini rekor ya. Ini yang IBM. Jangan lupa ganti angkanya. Selanjutnya itu -1. Ini yang incer. Ganti angkanya.
Lalu kita pencet eh, ini berapa? Harusnya itu kan waktunya record. Kita cancel. Lalu kita ke sales register lagi. Kita ganti angkanya itu dari Januari sampai ke 31 Desember. Lalu setelah itu kita ke selanjutnya kita ke rekening kredit, lalu kita ke apply to sell. Ada satu akun, kita lihat dulu ya di bagian return-nya tadi. Kita masukin ini dulu ya, launch komputer, lalu kita isi satu, item nomornya itu A60 PC, record ya, kita ke sales lagi, oh ya, saya lupakan. Kita ke return lagi, apa itu sel, ini sudah benar ya angkanya, kalau kita masukin record, terus close. Lalu kita akan mengerjakan si pembelian kredit ini. Caranya itu kita ke purchase, lalu kita ke enter purchase, lalu kita ganti layout di item, lalu hilangin centang, lalu kita suppliernya kita isi menjadi, karena di sini ada typo, kita pilih yang simplicity ya. Lalu kita masukin aja termsnya, ini lagi pendek 30, oke. Tanggal kita ganti 6 bulan 12 2020. Lalu kita masukin aja, jangan lupa nanti kursus dulu. Sembilan, 20. Untuk presi kita masukin lalu masukin buku lagi, angkanya jadi udah balance ya, sama record. Oke, cancel. Sudah selesai ya kita dalam membuat akun-akun yang ada di Mayor dan juga data-data yang ada di Mayor. Selanjutnya untuk melihat ke company data auditor, kita tuh ke akun, lalu kita ke company data auditor, next, lalu next lagi, lalu kita ganti tanggalnya menjadi 31 ya, gunakan akhir periode.
Lalu kita run review, ini sudah sesuai semua ya teman-teman. Lalu kita next aja, finish. Ini apakah mau di print? Tidak ya. Lalu oke, sudah selesai. Terima kasih semuanya.